Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya, langsung ya. Gimana keadaan kamu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, ya sudah. Insya Allah kamu sudah menyimak videonya ya untuk yang materi kali ini, yaitu tentang persamaan kuadrat, materi baru dalam bab 2. Insya Allah ada beberapa yang sudah mengirimkan, kalau tidak salah ada 7 siswa yang sudah mengirimkan dan sudah Ibu nilai ya. Nanti bisa dilihat di antaranya Naila, Alia ini sudah mengirimkan, Devina juga sudah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kalau kamu cara belajarnya begitu ada di classroom sudah di-post tentang materi dan tugasnya, kemudian segera kamu kerjakan, insya Allah nanti kamu akan lebih paham ya dengan mengikuti Zoom meeting ini. Oke, sekarang langsung aja Ibu share screen. Nanti yang punya masalah atau ada pertanyaan silakan disampaikan ya, mumpung kita ketemu. Nah, ini anak-anak ya. Jadi dalam persamaan kuadrat itu dari video yang sudah Ibu share itu kesimpulannya ya, bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Yang mana A itu tidak boleh sama dengan 0, itu syaratnya ini jadi angka di depan X kuadrat ini tidak boleh 0 ya. Kenapa? Karena kalau 0 dia akan hilang X kuadratnya, ciri khas X kuadratnya ini akan hilang. Sehingga tidak ada X kuadrat, akhirnya menjadi BX plus C. Jadi X-nya tidak ada kuadratnya, maka dia bukan persamaan kuadrat. Itu alasannya. Kemudian nilai A, B, C ini kan angka anak-anak ya. Jadi A, B, C ini angka atau koefisien atau apa istilahnya angka ya. Ini adalah elemen dari bilangan real. Jadi maksudnya A, B, C ini bisa diisi dengan bilangan pecahan, mungkin juga bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, begitu ya. Kalau B dan C ini boleh 0 ya, tapi kalau A ini khusus on A nggak boleh 0. Itu bentuk umum yang harus kalian pahami dengan baik. Kemudian ada istilah dalam persamaan kuadrat itu ada istilah akar-akar. Nah, apa maksudnya akar-akar? Akar-akar atau istilahnya dikenal dengan penyelesaian. Jadi kalau ada soal, kamu disuruh carilah akar-akar dari misalkan 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian harus mencari nilai x-nya ya. Jadi mencari nilai x dari ini yang memenuhi persamaan itu. Nah, nanti yang akan dibahas di bab ini adalah cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ini yang kamu kuasai. Untuk materi kali ini, itu yang dibahas nanti cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Karena untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, anak-anak. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga memakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Secara bertahap kamu belajar ini dulu ya. Jadi pada video yang pertama tentang persamaan kuadrat ini dibahas ini tentang bagaimana cara mencari akar penyelesaian suatu persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke ya. Di video itu sudah Ibu contohkan beberapa soal dan tipenya. Di sini Ibu sifatnya hanya pemantapan dan mengulang kembali dan mengingat kembali bagi yang sudah menyimak ya. Ayo kita ikuti ya. Kalian ikuti ya. Misalkan untuk tipe yang pertama, Ibu punya soal, misalkan ini. Bentar. Ini harus di setel ke drawing dulu.
Drawing. Oke. Ya. Untuk tipe yang pertama, ini terkait dengan soal tugas yang pertama ya. Misalkan Ibu punya soal X kuadrat, kamu sambil menyiapkan kertasnya ya dengan pulpen ya, kamu coba ya. X kuadrat plus X ya dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kamu disuruh mencari nilai X. Daya itu ada pada contoh soal di videonya ya. Langkah pertama yang kamu cari apa dulu ini? Yang masih ingat yang sudah menyimak, langkah pertama mencari langkah pertama mencari apa dulu? Alia Zakia? Ayo, mana suaranya? Kalian antara dua bilangan. Iya, cari dua bilangan. Kemudian dua bilangan yang bagaimana? Yang jika dijumlah hasilnya 1 dan Ya, dikalikan. kalau ada bilangannya diberi 1 ya. Kalau dijumlah hasilnya 1, kalau diapakan lagi? Kalau dikalikan hasilnya 12. Ya, betul. Kalau ditambah itu hasilnya adalah 1. Kalau dikalikan, ya ini titik-titik ya. Ini nanti hasilnya min 12 ya. Ini minnya ikut ya Naila ya. Jadi minnya ikut min 12. Nah, kemudian kamu cari pedomannya nanti pada ini yang perkalian ini ya. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya min 12. Berapa saja bilangannya itu kemungkinannya? Bisa jadi 1, berapa? 1 kali 12. 1 kali 12 bisa. Pas berapa lagi? 2 kali 6. 2 kali 6 boleh. Berapa lagi? 3 kali 4. 3 kali 4 boleh. Terus ada lagi? Tidak ada ya, kembali lagi nanti 43, 62 nanti gitu ya. Cukup ini aja. Yep. Kemudian karena ini negatif yang diminta, itu nanti kamu kurangi ya. Kamu kurangi aja, atau ini diberi positif negatif ya. Selisihnya aja. 12 kurangi 1 berapa? 11 ya. Yang diminta ini 1 ya. Yang diminta 1. Jadi diingat-ingat kalau ininya negatif itu dikurangi. Tapi kalau ini positif ditambah ya. Jadi ini. Mana ini yang memenuhi berarti? 3, 4. Oke, ini ya berarti. Nah, kemudian kamu pasang ya. Ini kan ketemu sudah 3 dan 4 ya. Ini juga 3 dan 4. Nah, 3 tambah 4 sama dengan 1. Berarti mana yang negatif, mana yang positif ini? Yang 4 negatif, 3 positif. Iya, bagus. Jadi yang 4 ini negatif, yang 3 ini positif, gitu ya. Jadi ini kamu harus intinya kamu harus menemukan ini, pandai-pandai menemukan ini ya. Kalau ini sudah ketemu gampang. Oke, kalau sudah ditulis lagi ini X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian disiapkan kurungnya. Kurungnya ini ada 2. Jadi pemfaktoran itu mesti ada kurungnya anak-anak ya. Nah, kemudian ini dipasang X. Bilangannya ditemukan dipasang ya. Ditambah berapa? 3, min 3, kemudian 3. Min 4. 4. Nah, kalau sudah begini sudah enak sudah. Kemudian langkah berikutnya, X tambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi salah satu ini dinolkan. Sehingga X sama dengan berapa negatif ini? 3. Negatif. Yang ini? Positif 4. Oke, jadi ini. Jadi nanti penyelesaiannya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 4. Gitu. Ya.
Nah, untuk tipe yang pertama ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada ya? Oke, sekarang tipe yang kedua. Yang kedua. Jadi anak-anak, sekali lagi ya, ini untuk tipe yang pertama, ini berlaku, cara ini berlaku kalau angka di depan kuadrat ini 1, ya. Tapi kalau angka di depan kuadrat ini bukan 1, misalkan 2, 3, 5, negatif 1, itu ya, itu ada cara berikutnya ya. Kita simak ini ya. Nomor 2, kalau ibu beri kalau ininya tidak 1. Jadi misalkan ini 2x kuadrat 2x kuadrat kemudian ditambah x dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, silakan dicoba. Yuk eret-eretan dulu. Langkah pertama sama, kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlah berapa? Ini ada angka 1 ya. Ya. Kalau dijumlah mesti ini, angka di depan X ya. Jadi kamu cari dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya adalah 1, kalau dikalikan hasilnya berapa? Min 15. Tuh, kalau ada bilangannya di sini, itu kalau dikalikan nanti hasilnya perkalian dari ini. Ya, jangan lupa. Kenapa tadi min 12? Karena ini 1 kali min 12 kan min 12. Karena ini 2 kali min 15 berapa? Min 30. Jadi ini ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau angka di depannya ndak 1 itu harus dikalikan ini ya. Jadi kalau dijumlah hasilnya yang tengah ini 1, kalau dikalikan hasilnya perkalian dari 2 dan min 15. Jadi min 30. Oke, dari min 30 ini nanti kita cari bilangannya ya. Kita cari. Coba berapa kali berapa yang sama dengan 30? 1 kali 30. 1 kali 30. Oke, lagi. 2 kali 5. 3. 10. Ya. 5. 6. 6. Oke, sudah hanya ini. Nah, sekarang selisihnya yang sama dengan 1. Karena ini negatif ini. Yang selisihnya 1. Kalau dikurangi 1, yang mana yang memenuhi? 6 sama 5. Ya, 5 sama 6 ya. Jadi ini. Nah, ini dipasang. Ini 5, ini 6. Ini 5, ini 6. Mana yang negatif, mana yang positif? Supaya hasilnya 1. Yang 5 negatif, yang 6 positif. Yang 5 negatif terhapus ini. Jadi gini ya, 5 ditambah 6 ya, sama dengan 1. Jadi yang 5 negatif, yang 6 adalah positif. Oke, kalau sudah, nah ini dibuat kurungnya ya. Mesti gitu, buat kurung 2. Nah, buatnya ini 2x ya. Itu ya, di video kan gitu ya. Ini 2x, ini dipasang. Satunya berapa? Min 5. Nah, ini juga 2x harus sama, biar enggak iri ya. 2x, satunya berapa? Positif 6. Positif 6. Per, nah diberi per kalau ini. Ya, diberi per. Pernya itu sesuai dengan ini. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Ya. Jadi per 2. Sesuai soalnya. Itu caranya. Sama dengan 0. Nah, dalam menyelesaikan ini kan tidak ada per ya. Jadi yang penyebutnya ini harus dihilangkan dengan cara ditisik ya. Kamu lihat, ini ada 2x min 5, ini ada 2x plus 6. Yang sama-sama bisa dibagi. Maksudnya ini bisa dibagi, ini bisa dibagi, ini bisa dibagi. Berarti yang ini ya, yang nanti ditisik. Yang ini tidak usah ditisik. Karena apa? 5 itu kan tidak bisa dibagi 2. Ya. Jadi satu kurung ini harus semuanya bisa dibagi ya, bisa dibagi 2. Berarti kita pilih yang ini yang ditisik ya. Sehingga nanti gini. Ini ditisik, ini jadi 1, dibagi sama-sama dibagi 2 ya. Ini jadi 1, ini jadi berapa? 3. Ya, oke. Sehingga nanti perkalian faktornya jadi gini, 2x
min 5 kurung buka 1x ini enggak usah dihitung, enggak usah ditulis satunya x plus berapa? Plus 3. Ya. Nah, sama dengan 0. Sudah. Nah, kalau sudah jadi ini aman sudah. Berarti kita bisa menguraikan. Berarti nanti 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Ya. Yang satunya x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita kerjakan yang ini. 2x sama dengan negatif 5 dilempar ke ruas kanan menjadi positif 5 ya. Sehingga x sama dengan berapa ini? 5/2. Hati-hati 5/2. Nyederhanakannya hati-hati ya. Ini banyak yang salah ini. 5/2 kok bisa 1/3/2 itu loh. Kurang sederhana. 5 dibagi 2 berapa sih anak-anak? 21/2. Iya, 5 bagi 2 itu 2 ya. Sisanya kan 1/2 gini. Nah, ini dalam tugas ada ini ya. Sehingga salah, kamu kurang sederhana maksudnya ya, kurang sederhana ya. Jadi 2,5 jangan 1/3/2 karena 3/2 itu bisa disederhanakan lagi masih ya. Sekarang yang ini, x sama dengan negatif 3. Oke, sehingga penyelesaiannya ini. X sama dengan 2,5 dan X sama dengan negatif. Begitu caranya. Mudah ya? Mudah apa sulit? Gampang ya? Oke. Selanjutnya, yang tipe soal ketiga. Jadi diingat-ingat ya. Mesti nanti tipenya itu kalau enggak 1, 2, 3, 4. Mesti itu insya Allah nanti. Soal-soalnya seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Sekarang tipe soal yang ketiga, number 3. Ini soal gampang ya. Misalkan gini, punya bulut gini. 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini 2 suku kan? Biasanya kan 3 suku anak-anak ya. Ini 2 suku. 1, 2. Jadi C-nya enggak ada C-nya ya. Yang ada cuma A dan B ya. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Nggak usah nyari bilangan sudah, nggak usah langsung ya. Oke, ya apa ini? 2xx. 2xx. Jadi dari 2 suku ini sama-sama bisa dibagi 2, 2 dikeluarkan. Nah, gini ya. Kemudian dia juga sama-sama mengandung x keluarkan. Nah, gini. Kemudian kurung, gitu caranya. Ini kan 2x kuadrat, di sini sudah terpasang x. Tinggal apa sisanya ini? 2x. X gini ya. Ditambah 2. Sama dengan 0. Jadi ini pemfaktorannya seperti ini. 2x kali x plus 2. Dari langkah ini ada pertanyaan? Jadi kalau kamu bingung gini anak-anak. 2x kuadrat kan dari 2xx ya. Gitu kan? Nah, 4x itu dari 2 kali 2 kali x kan gitu kan? Ya. Nah, dari 2 suku ini yang sama mana? O2. O2 sama, ini diambil. Taruh sini. Oh, ini x-nya juga punya, ini punya, ambil. Taruh sini. Nah, kalau sudah ditaruh sisanya apa? Oh, ini sisanya x. Oh, ini sisanya 2 gitu aja. Jadi nanti pemfaktorannya seperti ini. Jadi itu. Jadi kalau kamu bingung uraikan seperti ini, dioret-oretan ya. Sehingga tahu. Nah, kalau sudah seperti ini kita mencari x-nya. Berarti nanti 2x sama dengan 0, satunya x ditambah 2 sama dengan 0. Oke. X-nya berapa ini? 2 kali berapa sama dengan 0? Kali 0. 0, bagus. Ini 0 ya. Kemudian yang ini X sama dengan? Negatif 2. Oke, nah ini berarti penyelesaiannya adalah 0 dan negatif 2. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kok lemes kabeh? Ini Naila aja yang jawab, ini mana lainnya ini? Malu ya?
Oke, berikutnya yang terakhir. Number 4. Ya. Tipe soal yang nomor 4 kuadrat sempurna anak-anak. Jadi misalkan gini. 9x kuadrat ya dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna. Maksudnya tiap suku ini bisa ditarik akarnya ya. Dan di tengahnya ada tanda min. Ya, gitu ya. Jadi nanti cara memfaktorkannya diberi tanda kurung 2 seperti biasanya sama dengan 0. Nah, ini 9x kuadrat itu bisa dipecah menjadi berapa kali berapa? 3x dengan 3x gitu ya. Nah, 36 bisa dipecah menjadi 6 kali 6. 6 kali 6. 6 kali 6. Karena perkaliannya harus negatif, berarti ini plus, ini min, gitu caranya ya. Karena nanti plus 6 dikalikan min 6 itu harus min 36. Jangan sampai ini plus-plus ya, salah ya. Jadi plus ini min. Dah, kalau sudah 3x ditambah 6 sama dengan 0. 0. Satunya 3x dikurangi 6 sama dengan 0. 0. Oke. Sehingga nanti 3x 6-nya ini min 6. Maka nanti x-nya sama dengan per 3. oh, masa min 3? Negatif 6 per 3. 6 per 3. Berapa tadi? Min 6 dibagi 3 berapa? 2 dong. Nah, ya. Satunya sekarang kita kerjakan. 3x sama dengan 6. 3x sama dengan 6. 6. X sama dengan 6 per 3. 6 per 3, bagus. X sama dengan 2. 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Ya. Sudah jelas dari sini? Insya Allah. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ada? Ya. Oh ya, ini anak-anak, ini ya. Kalau pertanyaannya nanti tentukan akar-akar dari ini misalkan ya. Jawabnya nanti gini. Akar dari ini adalah min 2 dan 6 dan 2 ya. Ini kalau yang ditanyakan akarnya. Tapi kalau ditanyakan tentukan penyelesaian. Jadi ini kalau untuk akar ya. Berarti akarnya adalah min 2 dan 2. Kalau penyelesaian nanti penyelesaian dari ini apa? Berarti kalau penyelesaiannya x-nya ikutnya x sama dengan min 2 dan atau ini bukan dan saja atau x sama dengan 2. Jadi ini bukan dan ya. Melainkan atau dengan dan atau ya. Atau itu maksudnya bisa salah satu, bisa keduanya. Ini atau dihubungkan dengan tanda atau. Ini bisa. Atau ini penyelesaian. Kalau penyelesaian x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Kalau himpunan penyelesaian bukan himpun ya. Himpunan penyelesaian diberi kurung. Cara jawabannya ya. Min 2 2. Jadi ini kalau himpunan penyelesaian seperti ini. Kalau penyelesaian seperti ini. Kalau akar seperti ini. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Biar tidak salah kamu ya. Nah itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ayo mumpung kita ketemu. Tidak ada dah. Coba kalau tidak ada ini mumpung ada sisa waktu masih satu soal lagi. Sing rodok-rodok ya. Coba kalau kamu bisa ini berarti kamu bisa. Ukur saja kemampuanmu ya. Ambil kertasnya.
Misalkan ini, ada ini. 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7x ya, keliru ini. 6x kuadrat, saya hapus dulu. 6x kuadrat ditambah 7x. Astagfirullahaladzim. Ini sudah ada peringatan ini, kurang 10 menit. 6x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 sama dengan 0. Silakan. Maksimal 3 menit. 6x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 sama dengan 0. Alamat di jalan apa, Ma? Alamat. Kalau iki. Yang sudah ketemu hasilnya berapa? Davina, menghitung sudah? Di Agustin? Alia Putri? Jangan lupa selalu melaporkan ya. Screenshot kehadiran ya. Ya, Bu. Biar Ibu rekap. Belum ketemu? Sudah Alia Zakia? Belum? Naila sudah? Masih ngitung, Bu. Ya udah, waktunya terbatas, kita bahas saja ya. Pertama kamu cari 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya berapa? 30. Kalau dijumlah 7. 7 dong. Kalau dijumlah 7, kalau dikalikan Negatif 30. negatif 30. Berapa dengan berapa? 3 dengan 10. Boleh, 3 dengan 10. Oke. Dipasang ya, 3, 10. Yang negatif yang mana? Yang men 10. Yang 10. Ini loh yang ditanyakan 7. Berarti Yang yang negatif 3. yang mana? Men 3 3. ini ya. Soalnya min 3 ditambah 10 7. Kalau kamu kualik, nanti ini harus min 7. Tidak boleh ya. Jadi min 3 Ya. dan 10. Oke, ketemu bilangannya sudah. Terus kita tulis kurung 2 ya. Kurung 2 jangan lupa. Ini berapa ini? 6x. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini suku pertama. Ini juga 6x. Kita tulis ini min 3. Yang ini plus 10. ya. Per berapa? Per berapa? 3. Per 6 dong. Sesuai dengan ini ya. Kalau 6, 6 ya. Nah, sekarang kita tisik-tisik ya. Pertama ini 6, 3, 6. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? 6, 3, 6 ini sama-sama bisa dibagi? 1 sama. Sama-sama 3. bisa dibagi 3 dong. Bagi 3 ya. Ini jadi berapa kalau dibagi 3? 2. 2. Ini dibagi 3 jadi berapa?
1. Oke. Ini dibagi 3 jadi berapa? 2. Ya, jadi nanti persamaan yang baru apa? Suku yang baru 2x min 1 gini ya. Ini 6x plus 10. Tapi masih belum habis karena penyebutnya masih mengandung angka. Nah, sekarang gini. Nah, sekarang kita coret lagi. Kalau dengan ini sudah tidak bisa. Sekarang dengan ini ya. Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2? 3. 3. 10 bagi 2? 5. 5. 2 bagi 2? 1 habis. Sehingga nanti hasil akhirnya, pemfaktoran akhir 2x min 1. Kemudian ini 3x plus 5. Gini caranya anak-anak. Jadi ini ada 2 kali pemfaktoran ya. 2 kali penyederhanaan. Sama dengan 0. Nah sudah. Baru kita hitung 2x min 1 sama dengan 0. Satunya 3x plus 5 sama dengan 0. Gitu ya. 2x sama dengan 1. 1. X sama dengan 1/2. 1/2. Oke. Yang ini 3x sama dengan Negatif min 5. X sama dengan negatif 5/3. jadi 5/3. Kalau dijadikan pecahan campuran, min 5 bagi 3 sama dengan 1/3. 1. 2. Jangan terbalik. 1, 2/3. Nah, seperti ini. Oke? Insya Allah kamu paham ya? Insya Allah ya. Insya Allah paham. Dan anak-anak, rupanya waktu sudah hampir berakhir, kurang beberapa menit. Mungkin terakhir ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu stop share dulu ya. Oke, kita kembali ke layar utama. Oke, untuk bukti sebagai bahwa kalian hadir, Ibu screenshot dulu. Silakan dinyalakan videonya semuanya. Ibu print screen, silakan. Dia, Alia, cepat. Fiska, Andini, Jonathan, cepat. Ayo, mana wajahmu? Ini wajahku sudah ada. Wajahmu mana? Wajahku sudah ada ini. Oke, terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk live meeting.